warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Triwijayanti, NIM 1802050339, kelas 18A1, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita, fertilization, untuk memenuhi tugas anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem genitourinaria dan reproduksi dengan dosen pengampu Lisdiah Dewi Arini MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang fertilization proses adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur ovum yang sudah matang. Selanjutnya, sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Zigot yang di dalam rahim akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio sampai dilahirkan. Masa kehamilan sekitar 9 bulan sampai 10 hari. Dalam rahim embrio akan mendapatkan makan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Pink membrana atau sel pembungkus ada 4, yaitu 1. Amnion, selaput yang membatasi ruangan tempat terdapatnya embrio. Yang kedua, korion. Korion adalah salah satu penyakit yang berada di luar amnion. Yang ketiga yaitu sakus vitellinus atau kantong kuning telur terletak di antara amnion dan plasenta. Yang keempat yaitu alantosis adalah terletak di dalam pusar, berfungsi untuk respirasi, saluran makanan, dan ekskresi. Selanjutnya yaitu pre-implantation period, yaitu selama 2-14 hari pertama pasca pembuahan zigot berkembang dari 1 sel sampai 16 sel atau morula. Morula tumbuh dari berdiferensiasi menjadi 32 sel. Selanjutnya morula membentuk bola berongga dan disebut blastosit. Blastosit mempunyai lapisan luar yang disebut trofoblast. Trofoblast membentuk membran embrio. Korion mengalami perkembangan lebih lanjut. Fungsi plasenta yaitu ada 4 sebagai jalan pertukaran gas, makanan, dan sisa antara ibu dan janin, melindungi janin dari penyakit dan membentuk imunitas secara pasif, melindungi dari organisme dan menghasilkan antibodi. Tahap perkembangan didominasi oleh pembentukan kepala. Ciri wajah makin terlihat jelas, telinga, mata, hidung, dan leher sudah terbentuk secara normal. Terbentuk lengan yang diawali dengan pembentukan jari-jari selama 6 bulan dan periode fetus terjadi perkembangan yang sangat cepat. Proporsi kepala akan berkurang sebesar setengah dari seluruh panjang tubuh. Pada bulan keempat, wajah sudah menunjukkan mata sudah mengarah ke lateral dan bagian telinga sudah terletak pada daerah sejajar. Adapun jenis hormon yang berperan pada proses persalinan sebagai berikut. 1. Hormon relaksin mempengaruhi fleksibilitas semifisis pubis atau tulang kemaluan. Yang kedua, hormon estrogen dan prostaglandin yaitu berperan mengatasi pengaruh hormon progesteron yang menghambat kontraksi dinding rahim. Yang ketiga, hormon oksitosin mempengaruhi kontraksi dinding uterus. Gestation atau embryo development, perkembangan embrio sesuai usia. 1 bulan 4 minggu, bagian kepala, jantung, dan hati terbentuk sistem pencernaan sebagai suatu saluran sederhana. Ada sebuah ekor yang khas. Perkembangan embrio sesuai usia 2 bulan sampai 8 minggu, telinga, mata, jari, mulut, hidung, dan tumit terbentuk tulang. Saraf mulai berfungsi, adanya alat kelamin luar tetapi belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. Yaitu selanjutnya perkembangan embrio sesuai usia 3 bulan
atau 12 minggu. Ginjal, hati, lengan, tungkal, kaki, dan sistem pencernaan telah berkembang biak. Alat kelamin keluar antara pria dan wanita mulai dapat dibedakan paru-paru mulai jenis adanya gerakan-gerakan kecil pada janin. Selanjutnya yaitu perkembangan embrio sesuai usia 4 bulan atau 16 minggu. Detak jantung sudah dapat dirasakan, terbentuknya tulang-tulang di seluruh tubuh, kulit berkembang sepenuhnya, sudah dapat ditentukan jenis kelaminnya, muncul alis, bulu mata, dan rambut kepala, gerakan janin meningkat. Selanjutnya yaitu perkembangan embrio 9 bulan atau 13 minggu. Birth atau kelahiran. Kelahiran anak alami adalah sebuah teknik kelahiran dengan pengguna bantuan medis minimal, terutama anestesis penghilang rasanya sakit atau nyeri. Selanjutnya defek kelahiran, sebuah ketidaknormalan fisik atau mental yang hadir pada saat kelahiran. Selanjutnya yaitu kelahiran banyak, kelahiran dalam masa kehamilan tunggal yang meliputi kelahiran lebih dari satu seperti kembar atau 3 triplet atau 4 quadruplet. Tanda-tanda akan terjadinya proses melahirkan ada 4, yaitu mulai terjadinya kontraksi rahim, 2 kemudian terjadinya pembukaan pada vagina dimulai dari 1 cm, yang ketiga pecahnya ketuban di dalam bayi yang sangat banyak, 4 bila kontraksi rahim terus menjadi 5 menit sekali maka pembukaan pada vagina sudah mendekati 10 cm. Berdasarkan perlakuannya, alat kontrasepsi dibedakan menjadi 2, yaitu kontrasepsi permanen. Kontrasepsi yang dilakukan dengan cara memotong saluran sel kelamin sehingga masa berlakunya elemennya tubektomi dan vasektomi. Yang kedua, kontrasepsi non permanen. Kontrasepsi dengan cara menggunakan alat bantu sehingga masa berlakunya hanya sementara. Selanjutnya yaitu stillbirth atau nifas, adalah darah yang keluar dari rahim setelah melahirkan. Darah losia atau logia, cairan berwarna gelap merah muda atau coklat. Nifas keluar selama 40 hari dengan volume tidak terlalu banyak, tidak menyengat. Selanjutnya yaitu fungsi organ-organ yang berperan selama kehamilan. Rahim, serviks, vagina akan kembali seperti sebelum hamil. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.